Film dimulai di mana Lee Hae-jun dan ibunya terjebak macet. Hae-jun baru saja pindah dari kota Gangbuk karena masalah pekerjaan orang tuanya. Karena sudah terlambat, Hae-jun terpaksa harus berjalan kaki ke sekolah. Di perjalanan dia bertemu dengan seorang gadis yang hampir saja jatuh karena bergelantungan di pinggir jembatan. Dia bernama Jo Unso, gadis terpintar dan sekaligus tercantik di kelas barunya Hae-jun. 3 minggu pun berlalu. Saatnya ujian tes semester, dan hanya peringkat 1 dan 2 saja yang akan bisa lanjut ke sekolah unggulan. Hae-jun dan semua murid tampak serius mengerjakan tesnya. Dan tibalah saatnya pengumuman hasil tes, dan semua murid di sekolah terkejut akan hasilnya. Karena murid paling pintar di sekolah, Jo Unso, dikalahkan oleh murid pindahan yang baru saja pindah 1 bulan ke sekolah tersebut, yaitu Lee Hae-jun. Hae-jun yang merasa tak enakan lalu berusaha menghibur Unso dengan memberinya sebuah lollipop. Karena persaingan di sekolah ini sangat ketat, Unso yang merasa tersaingi lalu membuat sebuah rencana bersama Nayeon untuk menyingkirkan Hae-jun. Murid-murid lain juga mulai membuli Hae-jun karena ranking mereka turun disebabkan oleh Hae-jun. Unso di sini mulai menggoda Hae-jun agar Hae-jun suka kepadanya dan gak fokus dalam belajar. Ibunya Unso memaksanya mengikuti kelas tambahan agar rankingnya Unso naik lagi. Namun karena kelelahan, Unso ketiduran dan juga pingsan di kelas. Lalu Hae-jun membawanya ke ruangan UKS. Di ruangan UKS, Unso yang udah agak baikan mulai menggoda Hae-jun dengan memperbolehkan Hae-jun menyentuhnya. Hae-jun yang masih kuat iman dan rajin sholat tentunya tak termakan rayuan Unso dan pergi begitu saja. Hari-hari pun berlalu. Hae-jun pun masuk perangkap yang dibuat Unso. Dia mulai tidak fokus dan terus memikirkan Unso. Hae-jun yang mulai bingung dengan perasaannya lalu mengajak Unso untuk ketemuan dengannya di stasiun Daichi pada pukul 6 malam. Sepulangnya sekolah, Hae-jun dengan semangat menggayuh sepedanya, dan tanpa dia sadari rem sepeda yang dia naiki blong karena seseorang memotongnya. Dan dia juga mendapat sebuah pesan di HP-nya yang bertuliskan, "Ketahui tempatmu jika kau tak mau terluka." Unso dipaksa ibunya untuk mengikuti les tambahan supaya peringkatnya naik lagi dan bisa masuk ke sekolah kedokteran. Namun Unso lelah dengan semua ini. Dia melakukannya karena paksaan dari kedua orang tuanya. Unso pun pergi meninggalkan ibunya dan tanpa sadar dia pun sampai di stasiun Daichi. Sambil menangis, dia berdiri di trotoar. Lalu Hae-jun pun menyapanya sambil memberinya sekaleng kopi hangat. 너 울어? 울긴 누가? 나 추워서 그런 거거든? 아닌 것 같은데. 아니라니까. 누가 너 보러 온 건 줄 알고. Karena sudah larut, Hae-jun pun mengajak Unso untuk pulang. Karena Unso tak mau pulang dulu, Hae-jun membawanya ke lab sekolah untuk mencoba proyek sains yang dibuatnya. Lalu mereka menghabiskan malam berdua. Dan di akhir perjalanan, Hae-jun menyanyikan lagu selamat ulang tahun dan memberinya sebuah hadiah jepit rambut pada Unso. 생일 축하합니다. 사랑하는 조은서. 생일 축하합니다. Bus pun datang, lalu Unso pun pergi. Unso mulai punya perasaan yang tulus kepada Hae-jun. Di pagi harinya, sekolah heboh dengan foto Hae-jun dan Unso yang di awal tadi. Dan yang melakukan semua itu adalah Nayeon. Nayeon lah yang dari awal meneror Hae-jun. Mulai dari pot jatuh sampai rem sepeda yang blong.
Semua itu Nayeon lakukan tanpa sepengetahuan Unso, dan itu di luar rencana mereka. Haejun pun merasa kecewa kepada Unso, yang padahal kita tahu Unso tak pernah melakukan semua itu. Dan di saat tes ujian terakhir, Haejun keluar tanpa mengerjakan ujiannya dan menunggu Unso di gerbang sekolah. Tapi Unso tak kunjung keluar, dan Haejun pun berpapasan dengan Nayeon. Nayeon mengatakan kalau Unso di kelas bersama guru. Unso dimarahi guru karena Nayeon menjebaknya. 너 지금 뭐라 그랬어? 이거 나야? 뭐라 그랬어? Lalu Haejun membawa Unso ke atap sekolah, dan dia juga mengatakan semua kekecewaannya. 그 소문 너 아니잖아. 그 네가 그런 거 아니잖아. 그럼 아니라고 말하라고. 나 아프다고 말하면 뭐가 달라지는데?